Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh datang di rumah Tuhan beribadah kepada Engkau. Khususnya sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar Engkau menyiapkan hati kami, Engkau juga memakai hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan untuk boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Dalam segala kekurangan, kelemahan, biarlah Tuhan melengkapi. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur ya kalau masih lumayan hari ini ya. Saya pikir ya udahlah apapun itu ya. Firman Tuhan tetap harus diberitakan dan ibadah kepada Tuhan itu tetap harus dijalankan. Nah, pas sekali ya tema kita hari ini itu sahabat sang raja. Sahabat dikala apa? Dikala apa? Enggak berani ngomongnya. Dikala suka, dikala duka, dikala susah. Yesus tetap menjadi sahabat kita. Kita tetap enggak menjadi sahabat Yesus? Enggak tahu, jawab sendiri ya. Saya mengajak kita membuka dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Saya mengajak kita membaca bergantian ya. Saya bacakan ayat 9, silakan Bapak Ibu, saudara-saudari membaca ayat 10. Demikian kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-17. Saya mulai ayat yang ke-9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Inilah perintahku kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya tanya apa bedanya hamba dan sahabat, saya pikir kita semua pasti bisa jawab ya. Saya mencoba mencari definisi yang tepat ya. Saya membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu hamba? Hamba itu diartikan sebagai abdi atau budak belian ya. Jadi dia dibeli dengan harga tertentu menjadi milik tuannya yang harus melayani tuannya dan juga melakukan apa yang menjadi perintah tuannya ya. Kalau tuannya bilang, "Ayo coba lap kakiku." Kalau kemarin di retreat sih bukan hamba ya, ketika hamba Tuhan, penatua atau kepala keluarga membasuh itu bukan. Tapi itu contoh ya. Tapi pada umumnya yang dilakukan oleh hamba itu seperti itu. "Ayo bersihkan rumah," gitu kan. Tapi kalau yang namanya sahabat itu artinya kawan atau teman ya, bisa selfie bareng gitu kan, bisa apa lagi, bisa jalan-jalan bareng, kira-kira itu sahabat. Jadi kalau kita mencoba mengambil kesimpulan apa itu bedanya antara hamba dan sahabat. Hamba itu adalah orang yang tidak bebas. Mengapa? Karena dia dibeli, dia menjadi milik daripada tuannya. Gak bisa, maunya sendiri itu gak bisa. Tapi yang namanya sahabat itu orang merdeka. Saya menjadi sahabat dari siapa? Misalnya dari Windy. Ya karena cocok, karena ada kenyamanan kalau ngomong, begitu kan? Itu namanya sahabat. Dan dia orang merdeka.
Yang kedua, hubungan antara tuan dan hamba itu seperti atasan bawahan. Tetapi yang namanya sahabat itu hubungannya setara. Gak ada siapa lebih rendah, siapa lebih tinggi, itu gak ada. Seorang hamba itu juga harus taat kepada perintah tuannya. Gak boleh nanya loh, nyonya gitu ya. Atau tuan kenapa saya kok disuruh ini gitu kan. Itu gak boleh. Kamu gak perlu tahu, gak usah nanya. Yang penting apa? Lakukan. Kalau enggak apa? Tak potong gajimu gitu kan ya. Atau kamu tak jual lagi, kira-kira kalau zaman itu seperti itu hamba. Tapi kalau namanya sahabat, boleh enggak tanya, kenapa kamu kok begini? Kasih saran, harusnya tuh loh kamu seperti ini, itu boleh. Itu namanya sahabat. Jadi beda, yang namanya hamba dan sahabat itu beda. Baik dari segi level, hubungan maupun juga dari segi kebebasan sebagai sebuah pribadi. Nah pada saat ini, pada hari ini, firman Tuhan memberitahukan kepada kita, khususnya di dalam ayat 15. Ketika Yesus berkata, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, namun aku menyebut kamu sahabat. Seperti saya katakan tadi, dalam konteks budaya pada masa itu, seorang hamba atau seorang budak yang dibeli oleh tuannya itu tidak boleh tanya, tidak boleh cari tahu, dan bahkan tidak tahu apa maksud tuannya ketika dia memberikan perintah. Nah Yesus itu dikatakan mengangkat murid-muridnya dan kita semua dari yang seharusnya adalah seorang hamba itu menjadi seorang sahabat. Nah ini punya pengertian yang sangat dalam. Ketika seseorang itu diangkat dari hamba menjadi sahabat, maka itu sesungguhnya ada hubungan yang lebih dekat, ada hubungan yang lebih intim. Karena kita boleh tanya, karena kita boleh tahu, karena kita boleh usul dan lain sebagainya. Jadi ada hubungan yang lebih intim. Bukan cuma ada hubungan yang lebih intim, tetapi ada yang namanya rasa percaya yang lebih meningkat. Kita itu lebih dipercaya. Seorang sahabat itu lebih dipercaya daripada seorang hamba. Itu pasti. Karena apa? Karena yang namanya persahabatan itu menunjukkan pengenalan satu sama lain. Menunjukkan kasih sayang yang timbal balik. Yesus itu mengenal kita dengan sangat baik. Yesus itu sungguh-sungguh tahu bagaimana kita. Dan itu seharusnya juga dari kita. Kita mengenal dia. Kita tahu apa kehendak dia di dalam hidup kita. Sama seperti sahabat yang tahu apa kesukaannya. Dia sedang mengalami apa, dia sedang butuh apa. Itu yang namanya sahabat. Jadi ada satu hubungan yang lebih dekat. Dan ada satu rasa percaya yang lebih besar ketika seorang hamba itu diangkat menjadi seorang sahabat. Nah bukan cuma itu, istimewanya di dalam ayat yang ke-16. Di situ dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah kalau kita sedikit belajar di dalam konteks Yudaisme pada saat itu, para murid itulah yang biasanya memilih rabi atau yang disebut guru mereka. Tetapi di sini Yesus itu membalikkan norma yang ada pada saat itu. Sehingga dia mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Artinya apa? Ketika orang percaya diangkat menjadi sahabat-sahabat Kristus, itu menunjukkan adanya satu kedaulatan dari Tuhan sendiri. Ada satu otoritas yang dimiliki oleh Tuhan. Dan ada satu inisiatif yang dilakukan oleh Tuhan ketika kita ini diangkat menjadi sahabat-sahabatnya. Jadi jelas konsep pemilihan ini sangat jelas. Oleh karena itu kita melihat, kita menyadari ketika kita disebut sebagai sahabat-sahabat Kristus, kita ini adalah orang-orang yang khusus di hadapan Allah. Tidak semua orang menerima akan hak istimewa seperti ini. Bukan cuma saja kita ini khusus,
Tetapi kita juga adalah orang-orang yang mengalami kasih karunia yang begitu besar di dalam hidup kita. Karena kita dipilih menjadi sahabat-sahabat Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mempunyai pemahaman yang demikian, ketika kita sudah mengerti betapa istimewanya, betapa besarnya anugerah Tuhan di dalam hidup kita, lalu bagaimana sebenarnya sikap kita? Atau bagaimana seharusnya kita ini sebagai sahabat-sahabat Kristus? Pada pagi hari ini melalui firman yang sudah kita baca bersama-sama, saya katakan kita sebagai sahabat-sahabat Kristus itu harus memiliki yang namanya KKS. Apa? KKS, bukan KKN loh ya. KKS, ingat ya. Singkatan apa sih KKS itu? Yang pertama, yang pertama adalah kasih. Kita harus punya yang namanya kasih. Di dalam ayat yang ke-9, Tuhan Yesus memulai bagian ini dengan berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ungkapan yang mengatakan seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kasih yang sempurna itu telah ada sejak kekekalan. Di dalam hubungan Allah Tritunggal itu sendiri, ada yang namanya kasih yang sempurna dan kasih yang kekal. Dan kasih yang sempurna dan kasih yang kekal itulah yang menjadi dasar hubungan antara Allah Bapa dan Allah Anak. Sehingga kasih yang demikian bukan hanya, saya katakan bukan hanya bersifat relasional, bukan hanya sekedar hubungan, tetapi ini juga bersifat yang namanya fungsional. Kasih inilah yang mendasari Bapa mengutus anak, dan anak itu datang ke dalam dunia ini karena dia punya kasih yang kekal dan sempurna. Dan dikatakan kasih yang sudah diberikan oleh Bapa kepada anak, kasih yang seperti inilah yang diberikan oleh Kristus kepada kita yang adalah sahabat-sahabatnya. Nah, ini kasih yang bagaimana sih sebenarnya? Dalam ayat yang ke-13 dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kalau kita belajar Alkitab baik-baik, konteks Alkitab ya tentang kasih itu selalu ditunjukkan melalui tindakan lebih daripada kata-kata. Firman Tuhan mengatakan kalau kamu cuma ngomong mengasihi, tapi tindakanmu tidak menunjukkan kasih itu, dikatakan semuanya itu sia-sia. Oleh karena itu, kalau engkau berkata engkau mengasihi, tunjukkan itu melalui tindakan, melalui perbuatan kita. Dan itu sudah diberikan oleh contoh oleh Tuhan Yesus sendiri. Standar kasih yang demikian. Tuhan Yesus bukan hanya mengajar, Tuhan Yesus bukan hanya memerintahkan, tetapi Tuhan Yesus juga melakukannya ketika dia memberikan dirinya. Sebuah kasih yang tanpa syarat, sebuah kasih yang tanpa pamrih, sebuah kasih yang disertai pengorbanan yang begitu besar. Dan puncak daripada semuanya itu adalah ketika dia tinggal di atas atau dia mati di atas kayu salib. Nah, kasih yang demikian yang sudah diberikan oleh Kristus kepada kita, Kristus juga mau kita punya kasih yang demikian. Sehingga di dalam ayat yang ke-9 itu Yesus melanjutkan, tinggallah di dalam kasihku itu. Artinya apa? Kita ini yang sudah dikasih oleh Tuhan. Kita gak bisa cuma diam saja. Kita gak bisa cuma pasif, itu gak bisa. Kita harus bertindak aktif. Tinggal di dalam kasih Tuhan. Artinya apa? Artinya kita harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita harus setia kepada Tuhan. Kita harus mengasihi kepada Tuhan. Kita juga menyatakan kasih itu kepada sesama. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini tidak gampang, ya. Khususnya kita
hidup di dalam dunia hari ini yang orang itu egois. Betul enggak? Kalau dulu tinggal di kampung semua kenal, bahkan satu kota aja kenal, betul? Saya dulu asalnya Batu ya, wah kenal tuh anak Isapa, saudaranya berapa, wah kita itu hubungan tuh begitu dekat, kita itu tahu. Tapi sekarang orang itu individualistis, ego. Nah kita dikatakan kita itu harus mempunyai kasih. Kristus adalah sahabat kita, kita mengasihi Kristus. Kita juga harus mengasihi orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan, kita jadi orang tuh gak bisa hidup sendiri, betul gak? Siapa yang orang bilang, saya gak butuh orang lain? Gak ada. Kita butuh yang namanya sahabat. Apakah itu keluarga kita, orang tua kita, teman kita. Makanya kenapa hari ini yang namanya sel grup komsel, gereja-gereja yang berkembang dengan pesat itu kenapa? Karena di situ ada yang namanya grup. Mereka punya komunitas, mereka saling memperhatikan, mereka saling menguatkan, mereka saling menolong. Ini bukan promosi CEO enggak ya. Tapi kita itu disadarkan, kita itu butuh supaya kita ini bisa mengekspresikan kasih kita. Kita yang sudah menerima kasih yang kekal dan sempurna itu, kita dipanggil untuk kita mengasihi Tuhan, sahabat kita juga mengasihi orang lain. Yang kedua adalah ketaatan. Di dalam ayat 14 setelah Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang namanya persahabatan sejati dengan Kristus itu melibatkan ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Melibatkan, meminta kita untuk kita taat kepada firman-Nya. Nah di dalam konteks ini 3 kali di dalam ayat 10, 12, 17. Apa perintah Tuhan? Yaitu dikatakan supaya kita saling mengasihi. Nah perintah saling mengasihi. Supaya kita ini bisa mengasihi. Ini adalah satu pilihan yang membutuhkan keaktifan dari kita. Kemauan untuk kita bisa mengasihi. Nah kasih yang bagaimana? Di dalam dunia Yunani Romawi pada saat itu. Kasih itu seringkali dipahami di dalam konteks hubungan keluarga atau kasih yang bersifat timbal balik atau di dalam bahasa kita hari ini itu transaksional. Jadi karena dia keluargaku ya aku mengasihi, karena dia saudaraku ya aku mengasihi. Tapi kalau orang lain aku nggak mau tahu. Atau timbal balik transaksional. Aku dapat apa? Kalau aku nggak dapat apa-apa ya buat apa? Aku tolong dia. Kalau aku nggak dapat apa-apa ya buat apa? Aku memberi kepada dia. Buat apa aku mengasihi dia? Dia sama saya aja nggak ngereken, orang Jawa bilang gitu kan. Itu kan namanya transaksional. Tuhan tidak mengajarkan kasih yang demikian. Tadi dikatakan relasional dan fungsional. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang mau berkorban. Nah kita sebagai sahabat Kristus, kita ini bukan hanya supaya kita menikmati apa yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan juga mau kita menjadi pelaku daripada perintah Tuhan atau firman Tuhan. Khususnya di dalam hal ini adalah supaya kita saling mengasihi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang namanya kasih dan ketaatan itu satu paket. Orang yang mengasihi pasti taat. Tetapi orang yang taat belum tentu mengasihi. Setuju? Bapak Ibu kenapa kalau di lampu merah? Kalau nggak ada polisi dilanggar. Kalau ada polisi atau kamera nggak berani ngelanggar. Kenapa? Karena takut dihukum kan? Takut kena denda kan? Kalau kerja ada bos baik-baik. Nggak ada bos semau-maunya. Kenapa? Nanti aku nggak dipromosikan. Ini contoh
Orang itu bisa taat, tapi nggak punya kasih. Tapi orang yang mengasihi, dia pasti akan taat. Nggak usah disuruh, nggak usah diawasin. Nah, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya teringat ya pengalaman saya. Waktu saya jadi mahasiswa teologi. Hampir saya masuk sekolah teologi itu tahun 86. Jadi, tua banget gitu ya. Emang udah tua gitu ya. Hampir 40 tahun yang lalu. Waktu itu kami ini mau mission trip ke Jakarta ya. Kita akan nyanyi di beberapa gereja begitu. Mission trip kok ke Jakarta, Bu. Ya udah nggak usah sebut mission trip, pelayanan puji-pujian gitu ke Jakarta. Nah, dikasih satu peraturan, 1 bulan sebelumnya nggak boleh makan pedes, nggak boleh ada cabai, nggak boleh makan gorengan. Terus bagian dapur dikasih tahu, nggak boleh belanja cabai, nggak boleh goreng-goreng. Bayangkan ya, kurus saya. Sebulan nggak makan gorengan, nggak makan cabai. Sampai akhirnya udah beli cabai sendiri yuk. Jadi kalau makan cabainya itu ditutupi sama nasi gitu. Gak ketahuan ya, gak usah sambal gak apa-apa, yang penting ada ceplusannya, tahu ceplusannya. Gak ketahuan ya. Sampai akhirnya tibalah waktu kami pelayanan di Jakarta. Nah, waktu pelayanan itu juga gitu, dipeseni makan gak ada cabai, gak ada gorengan. Nah, kami berkesempatan diajak jalan-jalan, saya ingat ya waktu itu ke Taman Mini Indonesia Indah, TMII. Wah, waktu saya dengan 2 teman jalan gitu. Ada rujak manis. Sambeli, kerupuke gitu kan ya, tahu gorengnya. Bayangin ya sebulan nggak makan itu ya apa? Yuk beli, diem, nyingit ya. Akhirnya cepet beli, mau makan nyingit gitu ya. Makan selesai, tapi kepedesannya ini nggak bisa ditutupin gitu kan ya. Akhirnya ketahuan sama pelatih. Ayo, baru makan apa? Dihukum tahu nggak? Saya inget ya. Nah, kenapa nggak taat? Ya karena saya lebih mengasihi diri saya sendiri, betul nggak? Aduh, ini saya ini kok disuruh begini nggak enak loh, nggak nyaman. Buat apa sih? Gitu kan? Seperti itu. Seorang mahasiswa teologi bisa nggak taat? Oh bisa. Seorang hamba Tuhan bisa nggak taat? Oh bisa. Seorang penatua bisa nggak taat? Oh bisa, semua bisa. Tergantung. Tetapi kita belajar, Tuhan itu berkenan kepada hati yang mengasihi Dia dan taat sepenuhnya kepada firman Tuhan. Sekalipun kita rajin beribadah, kita sibuk melayani, tetapi hidup kita tidak taat kepada firman Tuhan, Tuhan itu tidak berkenan. Saya berikan 2 contoh. Di dalam Yesaya pasal 1 ayat 13. Di situ firman Tuhan berkata demikian, jangan lagi membawa persembahan yang sia-sia. Persembahan dupa adalah hal yang menjijikkan bagiku. Perayaan bulan baru dan sabat atau pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihat perkumpulan raya disertai kejahatan. Orang Israel di zaman Yesaya itu melakukan ritual dengan sangat baik dan dengan sangat detail. Tetapi mereka melanggar hukum Tuhan. Dan Tuhan berkata dengan keras, itu merupakan kejijikan bagiku. Karena semua yang kamu lakukan itu dibarengi dengan kejahatan, ketidaktaatan terhadap firman Tuhan. Demikian juga di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Dikatakan, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti mendengarkan kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, mengindahkan lebih baik daripada lemak domba jantan. Jadi cerita singkatnya, waktu itu Saul itu berperang melawan orang Amalek. Dan Tuhan berkata tumpas habis semuanya. Tapi Saul tidak menaati sepenuhnya. Ternak-ternak yang jelek-jelek, yang buruk-buruk dia tumpas. Tapi yang gemuk-gemuk, yang tambun-tambun, yang baik-baik diambil. Termasuk raja Amalek yang bernama Agag. Itu ditangkap hidup-hidup. Dan ketika ditegur dia katakan itu untuk persembahan bagi Tuhan. Tuhan dengan keras berkata,
Aku lebih berkenan kepada hati yang taat kepada firman-Ku, kepada kehendak-Ku, daripada semua yang kamu lakukan. Itu bukan kasih. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar. Firman Tuhan sangat keras buat kita. Ketika engkau sudah menjadi sahabat Kristus, ketika engkau sudah dipilih oleh Tuhan menjadi sahabat Kristus, ketika engkau sudah mengalami kasih yang kekal dan sempurna, sama seperti Bapa mengasihi anak, demikian juga anak mengasihi saya dan Anda. Tuhan berkata, kasihilah Tuhan, kasihilah sesamamu. Dan kasih itulah yang membawa hati kita, yang menggerakkan hati kita untuk kita mau taat kepada firman Tuhan. Jadi hai kita semua, ini menjadi peringatan juga buat saya sebagai hamba Tuhan. Sibuk melayani, sibuk beribadah, tapi juga perhatikan hidup. Apakah itu seturut dengan firman Tuhan? Dan ketaatan kita adalah karena kita mengasihi Tuhan. Kalau tidak, Tuhan berkata, itu merupakan kejicikan, itu kejahatan di mata Tuhan. Dan Tuhan dikatakan dia tidak senang. Di dalam bahasa yang lebih keras, aku muak, aku memalingkan wajahku. Dan noleh aja gak mau dia. Bagaimana dia bisa berkenan? Kita belajar, kita semua belajar. Saya pun harus masih banyak belajar. Yang ketiga, yang terakhir adalah sukacita. Di dalam ayat yang ke-11, Yesus berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Yesus sendiri berbicara tentang sukacita yang dia miliki. Nah, Tuhan berkata sukacita yang dia miliki itu berakar pada hubungan yang benar dengan Tuhan. Dan pada ketaatannya terhadap kehendak Bapa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus hidup di dalam dunia ini tidak mudah. Dia Allah, Raja di atas segala raja. Dia datang di dalam kehinaan. Dia ditolak, dia dihina, dia direndahkan, dia tidak dikasih tempat, dia difitnah, dia disalah mengerti. Bahkan puncak penderitaannya adalah di atas kayu salib. Tapi mengapa di dalam semuanya itu dia bisa tetap konsisten di dalam visi dan misi, di dalam panggilan hidupnya. Karena dia punya hubungan yang dekat dengan Bapa. Di dalam kitab Injil dikatakan pagi-pagi benar dia bangun, dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bahkan di dalam puncak pergumulannya ketika di Taman Getsemani, dia sampai 3 kali dia berdoa. Jikalau mungkin Bapa, cawan ini lalu daripadaku. Atau di dalam bahasa yang lebih sederhana, kalau boleh Tuhan. Tapi dia berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Hidup yang tidak mudah. Untuk taat pun kepada kehendak Tuhan, kehendak yang tidak mudah. Tetapi mengapa Tuhan berkata, sukacitamu menjadi penuh seperti sukacita yang aku miliki. Mengapa di dalam hati Tuhan Yesus itu ada kepuasan? Mengapa di dalam Yesus itu ada kedamaian yang begitu mendalam dan abadi? Karena Yesus adalah orang yang punya hubungan yang benar dengan Bapa di surga. Dan dia adalah orang yang mau taat kepada kehendak Bapa. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, yang benar. Kita mengasihi Tuhan. Dan kita mau taat kepada kehendaknya. Itulah sukacita yang sejati. Itulah sukacita yang penuh. Sehingga sukacita yang demikian bukan sukacita yang ditentukan oleh hal-hal eksternal di luar diri kita. Tidak. Tapi sukacita yang keluar dari hati kita yang tidak bisa diambil oleh apapun di sekitar kita. Bapak Ibu, banyak orang mendasarkan sukacitanya itu macam-macam, betul nggak? Kalau zaman sekarang ini lagi tren.
Mungkin pintu boleh ditutup ya, tolong ya. Oke, maaf ya. Nah, hari ini saya senang kalau apa? Jalan-jalan terus gitu ya toh. Saya tanya, jalan-jalan seneng enggak? Sukacita, happy enggak? Happy. Tapi pulang? Kosong lagi, sepi lagi. Betul enggak? Shopping. Aku punya anak yang berprestasi, punya anak yang baik. Seneng enggak? Betul? Tadi saya katakan, begitu menikah diambil orang. Diambil orang, bukan diambil siapa gitu ya toh. Anak-anak kita, tapi gandengannya bukan anak kita. Betul enggak? Bisa seperti dulu? Lalu kita gak bahagia. Kita sekarang sehat, bisa cari uang banyak gitu kan. Saya membaca sebuah tulisan kemarin. Uang membuat bahagia? Tidak. Tapi kalau uang banyak iya katanya gitu ya. Nah itu orang, itu pemikirannya mereka. Tapi uang bisa habis, uang bisa hilang, kesehatan bisa berlalu. Betul enggak? Kalau sukacita kita hanya ditentukan oleh hal-hal di sekitar kita yang saya katakan fana, bisa hilang, itu sementara, bisa diambil dari kita. Itu namanya bukan sukacita yang sejati. Tapi Yesus mengatakan, sukacita yang aku miliki, supaya engkau miliki. Dan supaya sukacitamu itu menjadi penuh. Yaitu apa? Punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Ada satu ketaatan yang sungguh-sungguh. Sehingga ketika kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan, kita mau taat kepada kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi, ada kedamaian di dalam hati kita. Ada kepuasan secara rohani di dalam hidup kita. Saya mau sharing ya. Bukan berarti kalau hamba Tuhan tuh gak ada masalah. Masalah itu ya banyak, macam-macam. Cuma bedanya hamba Tuhan tuh kadang-kadang ya udah diem aja. Ngomongnya sama Tuhan gitu ya. Sampai pada satu titik Tuhan izinkan banyak hal terjadi di dalam hidup saya. Saya rasanya gak sanggup. Saya berdoa itu seperti seorang anak kecil. Tuhan, udah Tuhan, saya tuh gak tahu sudah. Mau apa lagi, saya sudah gak tahu bagaimana, itu doa saya. Saya cuma percaya kepada Tuhan. Saya percaya. Itu terus yang saya ucapkan setiap waktu. Saya percaya Tuhan baik. Saya percaya Tuhan mengasihi saya. Saya percaya Tuhan tidak akan mengizinkan kemuliaan Tuhan itu diambil karena semuanya ini. Saya percaya. Ketika saya mengucapkan saya percaya. Saya tanya, apa keadaan berubah? Enggak. Apa masalah langsung selesai? Enggak. Tetapi ada satu damai di dalam hati saya. Mengapa? Karena saya belajar untuk berkata, saya percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara dikasih oleh Tuhan, kita semua pasti pernah mengalami yang namanya kesulitan. Dan secara manusia mungkin kita berkata, aku sudah gak kuat lagi. Aku gak bisa lagi. Stop, aku menyerah dan lain sebagainya. Saya katakan jangan menyerah. Kita punya Tuhan yang menjadi sahabat kita. Masalahnya adalah apakah kita sudah punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Masalahnya apakah kita mau taat kepada kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Saya mengutip 2 tulisan ya, yang saya pikir ini sangat baik ya buat kita. Ya, saya nggak akan membaca bahasa Inggrisnya ya. Silakan dibaca sendiri. Tetapi kira-kira terjemahannya demikian. Sukacita bukanlah ketiadaan penderitaan, tetapi kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Orang yang mungkin paling menderita seperti Tuhan Yesus, tapi dia adalah orang yang paling bersukacita. Kenapa? Karena dia melihat bagaimana Tuhan hadir di dalam hidupnya, memberikan kekuatan bagi dia, menolong dia, melewati semuanya itu. Nah, yang kedua dari Dr. Charles Stanley, dia berkata, Yesus akan selalu bersamamu apapun yang terjadi. Dia adalah sahabat sejati. Dan dengarkan,
Ketika kita berkata bahwa dia, Yesus ada di sana. Dia hadir buat kita ketika seluruh dunia itu meninggalkan kita. Dan itulah ujian terberat dari seorang sahabat. Ketika semua meninggalkan kita, kita ingat saya masih punya Yesus. Ketika keadaan sungguh membuat kita tidak berdaya. Ketika jalan di depan kita itu begitu gelap, ada seorang sahabat. Dan dialah sumber sukacita kita. Karena itu betapa pentingnya kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Betapa pentingnya kita taat kepada kehendak Tuhan. Sekali lagi ini tidak gampang. Saya akan mengakhiri firman Tuhan dengan sebuah kesaksian ya. Saya kebetulan membaca ya 2 hari yang lalu. Itu di medsos. Ada seorang pendeta yang menceritakan kisah dari seorang wanita muda bernama Maria. Dia berumur 25 tahun. Dia berasal dari Flores ya, jadi bukan daerah yang kota besar atau apa. Tapi dia dapat kesempatan untuk sekolah S2 di Harvard University di Amerika. Salah satu sekolah terbaik di dunia. Dan kalau dirupiahkan kira-kira waktu itu 2 tahun itu 2 miliar. Wah, senang banget ya. Masih umur 25 dapat kesempatan itu ya. Saya bisa membayangkan kok karena ya puji Tuhan anak saya dapat begitu juga ya. Nah itu sesuatu yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi? 1 bulan sebelum dia harus berangkat ke Amerika. Papanya yang masih umur 52 tahun itu kena stroke. Mamanya sudah meninggal. Dia punya seorang kakak sudah menikah dengan keluarganya di Jakarta. Nah, dia bergumul. Kenapa? Kakaknya bilang, kamu gak boleh egois. Aku ini sudah berkeluarga. Kamu harus menjaga papa. Tapi dia menangis, dia berkata, ini kesempatan emas. Orang-orang bilang kan bisa ambil orang tuh jaga papanya gitu kan. Ini kesempatan emas, cuma 2 tahun, masa depanmu akan sangat baik. Dia bergumul di hadapan Tuhan. Dan di dalam pergumulannya, firman Tuhan berkata, mari ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Dia semakin bergumul, apa maksud Tuhan? Dia bergumul dan akhirnya Tuhan mau. Dia tidak mengambil kesempatan beasiswa itu. Dan dia tetap tinggal di kampungnya menjaga papanya. Akhirnya beasiswa itu dia kembalikan, dia batalkan. Dan dia menjaga papanya kurang lebih 18 bulan sampai 2 tahun. Tiap hari dia merawat, papanya dia suapin, papanya itu gak bisa ngomong ya waktu itu ya. Tapi dengan kasih dia rawat. Dan sore-sore setelah dia merawat, dia kasih les gratis kepada anak-anak yang membutuhkan. Dia juga membantu untuk hidup sehat seperti itu. Dan di dalam kurun waktu hampir 2 tahun, papanya sudah bisa bicara, sudah mulai pulih begitu. Dan kampung yang dulunya dikatakan sebagai kampung yang gelap, akhirnya menjadi kampung yang terang. Mengapa? Anak-anak muda yang tidak berpengharapan, yang mungkin masa depannya suram, karena dikasih les gratis dan lain sebagainya, itu mereka akhirnya mereka tahu, saya punya masa depan. Dan kampung itu menjadi satu kampung yang punya harapan. Dan hal ini didengar katanya oleh Menteri Pendidikan, oleh UNESCO, bahkan sampai utusan dari Harvard itu datang ke kampung dia. Dan 2 tahun setelah dia taat kepada Tuhan, dia mengasihi orang-orang di kampungnya, dia mengasihi papanya, dia mengasihi Tuhan. Akhirnya dia diberikan beasiswa, bukan lagi S2 tapi PhD dalam bidang development. Dan papanya berkata, pergilah, kamu sudah menjadi terang bagi kampungmu. Sekarang bawalah terang itu kepada dunia. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan.
Apakah ini sebuah pergumulan yang gampang? Tidak. Untuk taat kepada kehendak Tuhan, ada hal-hal yang, ada harga yang harus dibayar. Ada masa depan yang kelihatannya harus dikorbankan. Tetapi sesungguhnya Tuhan menyiapkan masa depan yang lebih baik. Tuhan itu tahu jalan hidup kita. Kita cuma tahu 1 hari mungkin. Tuhan tahu, bukan 1 minggu 1 bulan. Tapi sepanjang hidup kita, Dia itu tahu. Yang mengenal kita dengan sangat baik sebelum dunia dijadikan dan kita dijadikan sahabat-sahabatnya. Kasih yang sempurna dan kekal itu sudah diberikan kepada kita. Sekarang pertanyaannya, maukah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Maukah kita mengasihi sesama kita dengan segenap hati kita? Kasih yang bukan hanya emosi, kasih yang bukan hanya diucapkan, tetapi kasih yang sungguh diekspresikan di dalam hidup kita. Saya percaya ketika dari setiap kita mulai bergerak menunjukkan sikap hidup yang demikian, kasih yang demikian. Maka kasih Kristus itu diberikan, diberitakan dan banyak orang, saya percaya, akan menjadi percaya kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi aku, taatilah firman-Ku. Kalau engkau mengasihi aku, apa kehendakku bagimu, lakukanlah itu dengan segenap hatimu. Tidak tawar-menawar. Jangan kita menjadi orang yang ritualnya baik dan teliti, rajin. Tetapi apakah kita mau taat? Kasih dan ketaatan itu satu paket. Orang yang mengasihi itu akan taat. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mau taat kepada Tuhan, Tuhan berkata, sukacitamu itu menjadi penuh. Jangan menunggu anakmu berhasil, jangan menunggu kamu selalu sehat, pintar, banyak uang dan sebagainya, baru kita bersukacita. Tidak. Janji Tuhan mengatakan, aku berikan sukacita yang sejati, yang tidak dipengaruhi, yang tidak akan diubah, yang tidak akan hilang oleh hal-hal yang fana itu. Tidak. Mari Bapak Ibu, saya tidak tahu apa pergumulan kita. Saya tidak tahu apa yang jadi tantangan di dalam hidup kita. Tidak mudah, sulit kita melawan arus budaya. Tapi Tuhan berkata, milikilah kasih, milikilah ketaatan. Dan alamilah sukacita yang penuh, yang berasal dari Tuhan. Mari kita menenangkan diri di hadapan Tuhan. Saya minta pemusik bisa menyanyikan lagu, ajarilah kami menghitung hari-hari kami. Kita berdoa untuk diri kita masing-masing. Biar Tuhan memberikan hikmat, biar Tuhan menolong kita. Bapa di surga, inilah setiap kami ya Tuhan. Tuhan tahu keadaan kami masing-masing. Ampuni Tuhan kalau mungkin selama ini kami begitu baik di hadapan manusia. Tapi hati kami jauh daripada Tuhan. Kelihatannya kami mengasihi Engkau Tuhan. Tapi kami tidak taat kepada Engkau. Ampuni setiap kami Tuhan. Kami rindu Engkau memberikan kepada kami hati yang bijaksana. Supaya sungguh-sungguh ya Tuhan, kami boleh mengasihi Tuhan. Mewujudkan kasih itu kepada sesama kami. Kami juga mau taat kepada Engkau. Dan kami sungguh mengalami sukacita di dalam hidup kami. Tolonglah ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap kami. Mari kita nyanyikan refrennya, ajarilah. Saya mengundang kita bangkit berdiri dan biarlah ini menjadi doa bagi setiap kita. Refrennya, ajarilah. Tolong lagunya bisa ditampilkan.